Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Umum dengan tema Psikologi Sosial. Namun, sebelum presentasi ini saya mulai, perkenalkan, saya Rohani dengan nomor NIM 2502035, Prodi PAUD. Presentasi ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Umum yang diampu oleh dosen Ustadz Ahmad Zamroni, STIT Ihsanul Fikri, tahun ajaran 2025-2026. A. Pendahuluan. Psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata maupun imajiner. Ilmu ini menyoroti interaksi sosial dalam berbagai dinamika yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu topik penting dalam psikologi sosial adalah pengaruh sosial terhadap perilaku, yaitu bagaimana individu menyesuaikan diri, merespon perintah, atau bertindak berdasarkan norma kelompok. B. Pengaruh sosial terhadap perilaku. Pengaruh sosial adalah proses di mana sikap dan perilaku seseorang berubah karena interaksi dengan orang lain. Pengaruh ini dapat terjadi melalui yang pertama, yaitu norma sosial. Norma sosial adalah aturan tidak tertulis dalam masyarakat yang mengarahkan perilaku. Yang kedua, tekanan kelompok. Tekanan kelompok adalah individu cenderung menyesuaikan perilaku agar diterima. Yang ketiga, modeling. Modeling adalah meniru perilaku orang lain, terutama figur yang dianggap berpengaruh. Yang keempat, penguatan sosial. Perilaku yang dipuji atau diterima akan cenderung diulang. Pengaruh sosial bisa berdampak positif, yaitu ikut kegiatan sosial atau menaati aturan. Kemudian ada pula dampak negatifnya, yaitu misalnya ikut tawuran atau merongkok karena teman. Lanjut, C. Konformitas, kepatuhan, dan perilaku kelompok. 1. Konformitas. Konformitas adalah perubahan perilaku seseorang agar sesuai dengan norma atau standar kelompok. Faktor yang mempengaruhi konformitas yaitu ada beberapa di sini. Yang pertama, ukuran kelompok. Semakin besar, maka semakin kuat tekanannya. Kemudian yang kedua, kohesivitas kelompok. Semakin dekat, makin besar kemungkinan konform. Kemudian, norma sosial yang kuat. Yang keempat, rendahnya kepercayaan diri individu. Kemudian bisa dilihat di samping itu ada contoh klasik ya. Contoh klasik dari eksperimen Solomon Asch 1951, di mana peserta cenderung mengikuti jawaban mayoritas meskipun jelas salah, hanya agar tidak terlihat berbeda. Lanjut, yaitu kedua, kepatuhan. Kepatuhan adalah perilaku menaati perintah dari otoritas meskipun perintah tersebut bertentangan dengan keinginan pribadi. Faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu yang pertama, legitimasi otoritas. Apa itu legitimasi otoritas? Yaitu semakin sah otoritas, maka semakin besar kemungkinan individu patuh. Yang kedua, yaitu kedekatan otoritas, yaitu perintah langsung lebih berpengaruh dibanding lewat surat atau telepon. Kemudian, lingkungan sosial. Jika orang sekitar juga patuh, individu makin terdorong untuk patuh. Kemudian, tidak ada figur pembanding. Ketika tidak ada orang yang menolak perintah, individu cenderung menganggap perintah itu benar. Bisa dilihat, di samping itu adalah contoh klasik dari kepatuhan dari eksperimen
Stanley Milgram 1963, di mana banyak peserta bersedia memberi kejutan listrik karena diperintah oleh peneliti, menunjukkan kuatnya pengaruh otoritas. Lanjut, yaitu perilaku kelompok. Perilaku individu dalam kelompok sering berbeda dibanding saat sendirian. Fenomena yang muncul dalam perilaku kelompok yaitu yang pertama, social facilitation. Performa meningkat saat ada orang lain atau tugas mudah. Kemudian yang social loafing. Usaha menurun saat bekerja kelompok karena mereka tidak diawasi. Yang ketiga, deindividuasi. Individu kehilangan kesadaran diri atau bertindak lebih impulsif. Kemudian, group polarization. Keputusan kelompok cenderung lebih ekstrim. Kemudian, groupthink. Keputusan irasional karena terlalu ingin menjaga kesepakatan kelompok. Kemudian, D. Teori atribusi dan disonansi kognitif. Yang pertama, teori atribusi. Teori atribusi, Heider 1958, menjelaskan bagaimana individu menafsirkan penyebab suatu perilaku, baik dari faktor internal, kepribadian atau kemampuan, maupun eksternal, situasi dan lingkungan. 2. Bias penting dalam atribusi. Yang pertama, fundamental attribution error. Cenderung menyalahkan faktor internal orang lain, mengabaikan situasi. Contohnya, dia telat karena malas, padahal bisa jadi karena macet parah. Kemudian yang kedua, self-serving bias. Saat berhasil, merasa karena diri sendiri. Saat gagal, menyalahkan keadaan. Contohnya yaitu, aku lulus karena aku pintar. Aku gagal karena soalnya susah. Kemudian nomor 2, disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif, Festinger 1957, menyatakan bahwa individu akan merasa tidak nyaman ketika keyakinan dan perilakunya tidak selaras, sehingga terdorong mengubah salah satunya agar kembali seimbang. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara keyakinan dan tindakan, individu akan terdorong untuk meredakan ketidaknyamanan tersebut melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu mengubah perilaku, menyesuaikan tindakan agar sesuai dengan keyakinan. Kemudian, mengubah keyakinan, kognisi, membenarkan perilaku melalui rasionalisasi. Kemudian, menambahkan keyakinan baru, mencari pembenaran lain agar perilaku terasa logis. Disonansi kognitif sering terjadi dalam keputusan moral, kebiasaan buruk, atau situasi ketika individu melakukan sesuatu yang sebenarnya ia tidak tahu secara ideal. Contohnya yaitu, seseorang tahu merokok berbahaya, tapi tetap merokok. Muncul disonansi cara meredakan, yaitu dengan cara berhenti merokok atau membenarkan perilaku. Banyak juga yang merokok tapi tetap sehat. Nah, di sini bisa kita lihat kalau disonansi kognitif itu tergantung dari kita sendiri, ataukah kita akan mengubah secara perilaku atau terdorong karena aspek-aspek yang sebenarnya kita tahu kalau itu tidak ideal namun tetap kita lakukan. Selanjutnya, implikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang pengaruh sosial, konformitas, dan dinamika kelompok sangat penting dalam berbagai bidang. Yang pertama, yaitu di bidang pendidikan. Guru memahami tekanan teman sebaya pada siswa. Kemudian yang kedua, lingkungan organisasi. Memahami groupthink dan social learning. Kemudian yang kedua, yaitu di masyarakat, meningkatkan kesadaran atas bias atribusi. Yang keempat, konseling, membantu individu menyelaraskan pikiran dan perilaku. Kesimpulannya, yaitu perilaku manusia tidak berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Konformitas membuat individu menyesuaikan diri dengan kelompok, sedangkan kepatuhan menunjukkan besarnya pengaruh otoritas dalam kelompok. Individu bisa mengalami social facilitation, social roving, hingga deindividuasi,
Teori atribusi menjelaskan bagaimana kita menafsirkan penyebab perilaku, namun sering muncul bias dalam prosesnya. Sementara itu, disonansi kognitif menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari ketidaksesuaian antara perilaku dan pemahaman ini penting agar lingkungan sosial dapat memberikan pengaruh yang lebih positif, sehat, dan adaptif bagi individu. Nah, mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.